Hai, selamat bertemu lagi di dalam pembelajaran yang bertajuk Persepuluhan. Persepuluhan. Pernahkah Anda mendengar tentang topik ini? Mari kita melihat di dalam Maliaki bab 3 ayat 10b hingga 11. Maliaki 3 ayat 10b hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan mengherdik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam." Berdasarkan kepada pembacaan kita ini, maka kita akan mempelajari rahasia Maliaki 3 ayat 10b hingga ayat yang ke-11. Apakah rahasia yang terkandung di dalam pembacaan kita ini? Rahasia yang dapat kita temukan di dalam pembacaan kita adalah supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Menurut istilah Alkitab, makanan berarti berjenis-jenis makanan. Contohnya, Kejadian bab 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu." Matius bab 15 ayat 37 berkata, "Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sampai 7 bakul." Ini bermaksud makanan adalah metafora. Metafora atau lambang persekutuan dengan seseorang. Makanan juga sering digunakan untuk persekutuan orang percaya dengan Tuhan. Makanan bersama adalah ungkapan persekutuan pada zaman Alkitab. Rahasia yang seterusnya kita pelajari daripada pembacaan kita adalah kita dapat memuji Tuhan. "Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam." Maliaki 3 ayat 10b. Inilah satu-satunya tempat di mana Tuhan meminta diuji, yang membuktikan bahwa ini merupakan doktrin abadi yang berlaku di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sesungguhnya bahagian ini merupakan kebalikan dari kutuk yang ada di Maliaki bab 3 ayat 9 dengan mengatakan, "Ujilah aku." Tuhan sedang mengatakan kepada bangsa Israel untuk menyelidiki dengan saksama seluruh isi hukum Taurat. Ujiannya adalah mematuhi hukum Taurat, the Old Covenant, supaya mendapat berkat. Rahasia yang seterusnya yang dapat kita temukan di dalam pembacaan kita adalah tingkap langit dibukakan dan pencurahan berkat. Sesungguhnya kitab Maliaki tanpa memiliki daya tarik tetap memiliki daya tarik tersendiri. Kitab Maliaki memiliki daya tarik tersendiri. Maliaki 3 ayat 10c berkata, "Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Tingkap-tingkap langit dibuka sinonim dengan jalan yang dimudahkan. Penghujungnya adalah berkat yang berkelimpahan. Apabila diselidiki, ternyata ayat ini merupakan penegasan dari perjanjian yang sudah ditetapkan bagi Israel di bawah hukum Taurat.
perjanjian kutuk dan berkat yang tertulis dalam Ulangan bab 28. Secara spesifik, tingkap-tingkap langit yang dibuka sebagai curahan berkat mengacu kepada ayat ini. Ulangan bab 28 ayat 12 berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Israel saat itu adalah negara teokrasi yang sangat tertumpu pada hasil bumi. Cukai yang berasal dari persepuluhan sangat bergantung pada tingkat kesuburan tanah. Di tengah-tengah keadaan yang sering dilanda kekeringan di dalam 1 Raja-Raja bab 17 dan bencana kelaparan dalam Nehemia bab 5 ayat 3. Tuhan berjanji untuk membuka tingkap-tingkap di langit. Rahasia yang seterusnya daripada pembacaan kita adalah Tuhan akan mengherdik belalang pelahap. Tuhan akan mengherdik belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Belalang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah serangga bersayap yang sangat berbahaya terhadap tumbuh-tumbuhan, karena pada zaman itu serangga sering berterbangan dalam jumlah yang sangat besar, menyerang dan memusnahkan tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Menurut orang yang terpelajar pada zaman itu, ada sekitar 800 jenis belalang. Belalang tersebut berpindah-pindah, ataupun di dalam bahasa yang lain yaitu belalang ini suka hidup nomad, yaitu suka berpindah-pindah. Tetapi perpindahannya tidak terjadi pada musim tertentu dalam setahun, atau pada masa musim tertentu dalam setahun, ataupun ada musim-musim yang mereka tetapkan. Kawanan belalang berpindah mengikut arah angin. Kemana angin bertiup, kesanalah belalang terbang. Sebab kemampuan belalang terbang ini sangat rendah. Dan rahasia yang seterusnya di dalam pembacaan kita di dalam kitab Maliaki tadi adalah pokok anggur ada buah. Mengapa penting pokok anggur berbuah? Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Betapa pentingnya pokok anggur berbuah. Buah adalah hasil dari pokok buah-buahan yang diberikan dan dipelihara Allah. Hasil ini juga dinantikan dengan sabar. Yakobus bab 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar. Petani itu sabar menanti hasilnya sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saya ingin bertanya kepada saudara yang terkasih, Anda sudah setia mengembalikan persembahan persepuluhan? Anda sudah mengembalikan persembahan persepuluhan? Bagi saya secara pribadi, sejak saya berumur setelah dibaptis begitu, sekitar 12, 13 dan sampai umur sekarang ini, saya dilatih secara khusus untuk memberikan persembahan persepuluhan. Karena bagi saya, semua yang ada pada saya itu Tuhan punya. Banyak atau sedikit pendapatan saya akan berusaha untuk mengasingkannya buat Tuhan. Pernah juga pendapatan
persepuluhan hanya, kalau dalam nilai ringgit Malaysia itu kadang-kadang kita hanya mendapatkan 10 ringgit. Jadi pada hari Ahad saya juga memberikan persepuluhan 1 ringgit buat Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya itu kita serahkan kepada gereja, tetapi itulah cara kita menanam benih. Saya mendorong Anda semua untuk tetap setia memberikan persembahan persepuluhan. Jangan lari dari gereja gara-gara tidak mau memberikan persepuluhan. Itu pikirannya terlalu sempit. Ramai orang lari dari gereja karena takut uangnya masuk ke dalam gereja. Kenapa mesti kita takut kalau uang kita masuk dalam gereja? Jika dipikir-pikir, kita begitu senang sekali mengalirkan uang kita kemana? Ke tempat-tempat yang kita sukai. Tetapi kalau kita alirkan ke gereja, wah, luar biasa, bermain matematik. Jadi saya mau mendorong Anda, karena hidup ini, nafas ini, dan segala sesuatu ini Tuhan punya. Kembalikan kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi miliknya, dan setelah itu sisa yang ada pada kita itu sebenarnya bukan kita punya. Tuhan akan menjaga kita supaya kita dapat mengurus dengan baik baki yang ada pada kita. Jadi berilah persepuluhan. Jangan merampok Tuhan punya. Jangan ambil Tuhan punya. Kalau kamu dapat memberi yang lebih besar lagi, silakan memberi dengan sukacita, bukan karena dengan terpaksa. Karena semakin banyak benih yang kita tanam, pasti tuaiannya berlipat kali ganda. Karena Tuhan campur tangan di dalam mengurus baki uang yang ada pada kita. Selamat memberikan persepuluhan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Nantikan kemunculan saya di channel yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.